Memeluk Alvin erat, air matanya membasahi bahu adiknya. Alvin, perlahan membalas pelukan itu, merasakan kehangatan yang telah lama hilang. Setelah beberapa saat, ia menarik diri, menatap Kristi dengan mata yang masih sedikit berkaca-kaca, namun kini ada sedikit ketenangan di sana. Ia melanjutkan kisahnya, seolah beban itu harus segera terlepas dari pundaknya. Di tempat kumuh itu, Alvin memulai lagi, suaranya lebih stabil, meski masih tersirat kepedihan. Ada seseorang yang jauh lebih tua dariku. Aku lupa namanya, tapi dia selalu memukuliku, merampas hasil mengemisku. Rasanya seperti neraka. Alvin terdiam, pandangannya menerawang jauh, seolah kembali ke masa kelam itu. Aku mencoba melarikan diri, lanjutnya, mengepalkan tangannya perlahan. Aku sudah tidak tahan lagi dengan siksaan itu. Namun, usahanya sia-sia. Aku ketahuan oleh laki-laki yang pernah menyeretku dan memasukkanku ke bagasi dulu. Alvin menelan ludah, kenangan pahit itu terasa begitu nyata. Dia memukuliku, kata Alvin, suaranya serak. Aku memberontak. Aku selalu memberontak, tidak mau menyerah. Ada kilatan api di mata Alvin saat ia mengatakan itu, menunjukkan semangat juang yang tak pernah padam. Tapi akhirnya, aku dimasukkan ke bagasi mobil yang sama itu lagi. Alvin menghela napas panjang. Aku hanya bisa pasrah. Alvin terdiam sejenak, mengumpulkan keberanian. Kristi masih menggenggam tangannya erat, matanya menatap Alvin penuh perhatian. Mobil itu berjalan sangat jauh, Alvin melanjutkan, suaranya kini sedikit lebih kuat, seolah ia harus mengeluarkan semua beban ini. Tiba-tiba mobil berhenti, dan bagasi belakang pun terbuka. Alvin menjelaskan bagaimana laki-laki itu kemudian menyeretnya ke sebuah gedung tua. Alvin mengikuti perintahnya, terlalu takut untuk memberontak. Di sana, ia melihat sekeliling ruangan yang kumuh dan berbau amis. Ia melihat laki-laki yang membawanya ke sana berbincang-bincang dengan seseorang, lalu mereka bersalaman. Laki-laki itu kemudian pergi tanpa melihat ke arah Alvin lagi, meninggalkannya di tempat asing itu. Alvin melihat laki-laki itu masuk ke mobilnya dan menghilang. Kemudian, seorang laki-laki berpakaian seperti dokter mengajaknya ke suatu ruangan. Ketika sampai di ruangan itu, Alvin melihat seorang anak seusianya tergeletak lemas di tempat tidur operasi. Rasa takut yang luar biasa menghantamnya. Ia ingin lari, tetapi tangannya digenggam erat oleh dokter itu. Alvin dibaringkan, lalu tangan dan kakinya diikat di tempat tidur yang tampak seperti meja operasi. Lalu, suara Alvin bergetar hebat, tiba-tiba dokter itu memegang pisau bedah kecil. Mata Alvin memancarkan kengerian saat ia mengingat detail itu. Pisau bedah itu menggoreskan dadaku sampai ke perut. Alvin berteriak ketakutan dan kesakitan. Tapi tiba-tiba, Alvin melanjutkan, suaranya sedikit tercekat. Ada ledakan yang membuat ruangan itu seketika hancur. Dokter itu terpental, tapi pisau bedah itu melayang dan tertancap ke perutku. Kristi mencengkeram tangan Alvin lebih erat, matanya terbelalak ngeri. Lalu, di sana ada laki-laki yang menyelamatkanku, Alvin melanjutkan, suaranya sedikit lebih tenang sekarang. Laki-laki itu bernama Revan. Namanya Revan. Alvin mengulangi nama itu, seolah nama itu adalah jangkar bagi ingatannya yang traumatis. Kristi tak tahan lagi. Ia merasa sakit mendengar setiap detail penderitaan yang dialami adiknya. Air mata kembali mengalir di pipinya. "Cukup Alvin," bisiknya, suaranya tercekat. "Cukup." Ia memeluk Alvin erat, mencoba meredakan trauma yang baru saja diceritakan adiknya. Kristi memeluk Alvin dengan erat. Tubuhnya sedikit gemetar. Hatinya hancur berkeping-keping mendengar apa yang telah dialami adiknya. Ia tidak bisa membayangkan kengerian dan rasa sakit yang pasti dirasakan Alvin kecil. Rasa bersalah yang tadi hanya samar, kini berubah menjadi gelombang besar penyesalan yang mendalam. Bagaimana bisa ia tidak menyadari penderitaan sebesar ini? Bagaimana bisa ia begitu buta dan egois? Mendengar tentang dokter dan pisau bedah, Kristi menyadari bahwa Alvin mungkin menjadi korban perdagangan organ atau eksperimen ilegal. Pikiran itu membuat perutnya mual. Ia mengusap punggung Alvin, berusaha menenangkan tidak hanya adiknya, tetapi juga dirinya sendiri. Perasaan yang muncul adalah campuran antara kemarahan, kesedihan, dan keinginan kuat untuk melindungi. Ia ingin mencari tahu siapa di balik semua ini dan membuat mereka membayar. Kristi menyadari bahwa Alvin bukan hanya adiknya yang hilang, melainkan seorang penyintas yang luar biasa kuat. Ketahanan Alvin, kemampuannya bertahan hidup di neraka, dan bahkan ketenangannya saat ini, semuanya adalah bukti dari pengalaman traumatis yang membentuknya. Kini, ia tidak lagi melihat Alvin sebagai orang asing. Ia melihat seorang adik yang terluka parah, yang membutuhkan cinta dan perlindungan. Kristi menarik napas dalam, berusaha menguasai emosinya. Ia harus kuat untuk Alvin. Ini adalah titik balik bagi mereka berdua.
hubungan mereka tidak akan pernah sama lagi.